Selamat pagi Sobat Jenius. Kembali lagi bersama saya Anggun di talk show Jenius Generasi Serius. Nah, selama 30 menit ke depan Anggun bakal temenin teman-teman dan kasih informasi-informasi menarik. Nah, untuk segmen kali ini Anggun bakal ngebahas tentang teknologi yang sudah berkembang. Nah, terutama di bidang robot. Untuk itu kita tonton dulu cuplikan berikut ini. Adi Atmora Hardi dulunya mengoleksi dan membuat robot ini, mendirikan komunitas robot sebagai wadah untuk menyalurkan hobi dan beberapa pecinta robot yang ada di Indonesia. Mereka saling berinteraksi melalui jejaring sosial Facebook atau melalui laman www.gruprobot.com dan www.komunitasrobot.com. Kopi darat hanya berlangsung saat momen-momen tertentu. Melihat peluang besar dari banyak pecinta robot, komunitas yang didirikan Pak Adi Atmo ini bukan lagi sebatas diskusi di dunia maya, melainkan komunitas ini melebarkan sayap dengan mengadakan sebuah seminar nasional di beberapa kampus. Nah, itu dia tadi cuplikan tentang robot yang ada di Indonesia. Nah, Anggun di studio udah punya seorang pendiri komunitas robot di Indonesia. Langsung aja kita panggil Mas Adi. Halo Mas Adi, apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Ya, baik juga dong. Nah Mas Adi, kebetulan kan Mas Adi ini katanya ketua dari komunitas robot Indonesia. Ya, masih kan? jadi ketua sekarang. Itu udah berjalan berapa lama nih komunitas ini? Kami mulai kumpul kan itu mulai dari grup di Facebook. Ini kita bersama-sama kumpul karena teman-teman berpikir harus ada wadahnya ini untuk menggabungkan teman-teman pencinta robotika di Indonesia. Akhirnya kita bikin grupnya itu pada tanggal 21 Maret 2011. 2011. Jadi sudah sampai sekarang ini kita sudah 5 tahun. Tapi sebelum itu teman-teman sendiri sudah banyak mengembangkan robot. Nah ini kita gabungkan lagi untuk menambah perkembangan ini lebih maju lagi. Oh, jadi sebelum itu mereka sudah sering kumpul-kumpul, bahas-bahas soal robot dan tapi baru belum terorganisir nih ya. Akhirnya dicetuskan kita bikin komunitas robot agar kita bisa menyuarakan lagi di Indonesia ini banyak robot loh gitu. Bisa bikin robot, bahkan yang anak-anak pun bisa bikin robot gitu. Oh, anak-anak juga. Jadi tuh ada batasan usia nggak sih untuk bergabung di komunitas ini? Nah, sebenarnya nggak ada. Jadi dari anak pelajar tingkat TK, SD, sampai profesor pun ada. Bahkan sampai kita ada anak yang homeschoolingnya robot gitu, belajarnya robot. Ada seorang ibu dia belajar robot di forum untuk mengajarkan anaknya robotika di rumah. Jadi itu nggak mengenal usia sama sekali. Yang penting passionnya dia itu tuh robot. Betul sekali. Ya, yang penting hobi dan punya minat. Ya, sampai dari anak kecil tuh is okay gitu, mau gabung boleh. Nah, kebetulan nih kita kan tadi ngebahas soal anak kecil nih. Aku punya temen dia juga masih kecil, usianya baru 9 tahun. Wow. Ya, hebat ya. Nah, dia baru 9 tahun tapi dia sudah menyukai robot. Tapi kata orang tuanya, dia dari kecil semenjak itu udah kelihatan bibitnya. Oh, gitu. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalau mau tahu orangnya kita tonton dulu cuplikan ini. Bagus. Nathan Jeremy Alexander Kurniawan seorang anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 3. Nathan memiliki hobi merakit robot. Awal cerita Nathan memiliki hobi merakit robot, sebelumnya Nathan hanya menyukai robot. Namun orang tua Nathan memperhatikan lama-kelamaan semakin ada minat hobinya. Kemudian Nathan dikursuskan di tempat merakit robot. Sudah hampir 3 tahun, Nathan menjalani les sekolah robotnya. Orang tuanya melihat perkembangan Nathan yang semakin baik. Nathan juga anak yang pendiam dan agak susah untuk beradaptasi dengan lingkungan, terutama beradaptasi dengan orang yang baru dikenalnya. Tapi jika Nathan sudah memahami lingkungan tersebut dan mengenal orang-orang di sekitarnya,
Nathan akan memperlihatkan kenyamanannya. Nah, itu dia cuplikan dari teman kita, Nathan. Masih kecil lucu ya. Halo Nathan. Halo. Nathan. Sama siapa? Sama Mister Kak Harmin. Nah, Nathan, aku mau nanya dong. Nathan itu kenapa sih kok suka sama robot? Ya karena kadang robot bisa nembak atau bisa nonjok gitu. Bisa nonjok. Jadi Nathan lebih suka main robot dibanding main mainan yang lain, atau Nathan tetap suka main mainan yang lain? Ya aku sih tetap suka main mainan yang lain. Nathan suka main mainan yang lain. Nah, Pak Harmin ini juga suka ya sama robot ya. Kalau aku boleh nanya juga nih, sebenarnya arti robot bagi Pak Harmin ini apa sih? Ya, robot bagi kita ya itu memang untuk pendidikan ya. Di kita memang robot tersebut untuk pendidikan. Memang kesatu itu memang anak diperkenalkan di dunia robot itu supaya nantinya bisa membuat suatu proyek yang mana bisa membantu otomatis membantu kinerja dia sendiri. Gitu. Oh gitu. Kalau untuk Mas Adi, robot buat Mas Adi itu apa? Jadi robot ini kan terdiri dari 3 aspek ya. Yang pertama ini adalah mekanik, pemrograman. Kita mulainya dari pemrograman, lalu ke elektronik dan kemudian bikin mekanikanya. Kalau secara pendidikan belajarnya seperti itu. Tapi kalau kita sudah biasa membuat robot, skemanya berubah jadi berbalik. Jadi bikin mekaniknya dulu, lalu kemudian desain sirkuit elektronikanya, lalu terakhir kita program. Si robot ini mau kita program seperti apa nih? Jadi seperti itu robotnya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu pekerjaan manusia tentunya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Misalnya robot yang untuk menari-nari gitu kan. Itu kan bisa mengentertain kita sendiri. Robot Jadinya permainan lucu nih gitu ya. buat show, Iya. bahkan buat untuk peliputan arus lalu lintas dari udara dengan robot drone gitu. Ternyata udah berkembang pesat sekali ya robot-robot zaman sekarang ini di Iya. Indonesia terutama. Nah, tapi kalau kan pasti kita menemukan kendala tuh di dalam pembuatan robot itu. Ada nggak sih yang benar-benar serius spesifik itu masalahnya? Sebenarnya masalah itu tergantung dari jenis-jenis robotnya, dan setiap jenis robot yang kita bikin atau semua jenis teknologi yang kita bikin, semua karya itu pasti ada kendala-kendalanya. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk menghadapi kendala tersebut, karena kita punya passion kan untuk membuat si karya ini jadi sukses ya kan, jadi robot ini bisa bergerak sesuai yang kita mau. Ya benar juga. Nah, sekarang aku mau nanya sama Nathan. Nathan udah di level apa nih untuk dalam pembuatan robot? Ya itu sampai mekanik. Apa? Sampai mekanik. Robot mekanik. Robot mekanik, wah hebat. Usia Nathan berapa sekarang? 9. 9 Wah. tahun sudah bisa bikin robot mekanik. Hebat. Sungguh Hebat. Indonesia hebat. Terus Nathan udah pernah membuat robot apa aja? Ya udah pernah membuat robot voider. Terus? Ya lupa sih yang lain. Lupa Lupa banyak ya yang bikinnya ya. Kalau untuk Mr. Harvin sendiri, sudah pernah buat robot apa Ya, saja? kalau saya sendiri sih sudah merilis kemarin itu, yang terakhir itu kita rilis robot angklung. Robot Iya, angklung. robot angklung. Jadi robot angklung dikoneksikan dengan Bluetooth. Jadi nanti mengoperasikannya dengan Bluetooth kan gitu. Bisa dengan Android, Iya, smartphone dengan gitu ya. Android bisa, iya. Canggih. Canggih Itu ya? pembuatan sendiri Iya, semua? betul. Itu Kita rilis. proses pembuatannya berapa lama? Itu kemarin 2 bulan kurang lebih. 2 bulan Iya. habis. Itu udah mulai dari pengkonsepan sama Betul. pembuatannya Iya. sampai finalnya cuma 2 bulan. Iya. Hebat sungguh. Nah, karena aku penasaran banget nih, kan katanya Nathan bisa nih bikin robot. Coba dong Nathan sama Mr. Harmin buatin aku robot sekarang. Aku udah punya tuh bahan-bahannya di sana. Yuk kita ke sana. Nah, ini dia peralatannya yang udah aku dan tim siapin. Nathan, bisa tolong sebutin apa aja sih bahan-bahannya? Mungkin bisa dibantu sama Mr. Harmin. Ya Nathan. Nah, ini Nathan pertama kali harus mempersiapkan obengnya dulu. Nah, karena ini alat yang paling penting untuk merangkai sebuah robot. Nah, lalu Nathan memerlukan ini bricks, namanya brick atau controller.
Jadi yang mana program-program tersebut dimasukkan ke dalam sini. Oh. Lalu Kak, ini ada yang namanya sensor touch. Nah, sensor touch ini ya, touch ini berfungsi jika mana robot yang kita touch, dia akan seperti program apa yang kita mau. Misalnya dia harus kembali setelah kena touch, jadi dia kembali seperti itu. Lalu ada sensor infrared juga Kak. Di sini infrared ini jika mana sensor ini mendeteksi, maka robot akan kembali seperti apa yang kita mau. Kita yang buat program seperti itu. Lalu di sini kita menggunakan baterai juga. Baterai, lalu ada frame-frame yang memang kita persiapkan untuk membuat robotnya. Oh gitu. Oke deh, Nathan. Kang Gun mau Nathan buatin robot paling canggih buat Kang Gun ya. Nah teman-teman, sambil nunggu Nathan membuat, aku punya informasi tentang pemenang kompetisi robotik ya. Tapi setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Genius Generasi Serius. Halo, kembali lagi di Genius Generasi Serius. Nah, tadi kita udah ngebahas soal robot sama Mas Adi, dan ada juga Nathan yang lagi bikin robot buat aku dan teman-teman di rumah. Nah, tapi aku tadi kan udah sempat janji ya kalau kita bakal ngebahas tentang pemenang kompetisi robot. Nah, ini aku udah ada teman-temannya. Halo. Halo, Semuanya. Ini dari tim mana nih? kami dari Robotik SMN 28 Jakarta. Oh, boleh dong dikenalin satu-satu, namanya siapa aja? Ya, saya Rama. Lalu? Saya Miftahul. Miftahul. Saya Fahri. Fahri. Jadi kalian ini terbentuk dalam satu tim? Kami tergabung dalam satu kegiatan ekstrakurikuler. Oh, satu ekstrakurikuler. Aku sih punya banyak pertanyaan, tapi sebelumnya aku punya cuplikan tentang robotik. Oke? Silakan. Pengembangan minat sekaligus hobi siswa intens di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, termasuk di SMA Negeri 28 Jakarta, melalui serangkaian kegiatan ekstrakurikuler salah satunya di bidang robotik. Yang mengikuti eskul robotik ini rata-rata kelas 10 dan kelas 11. Nah, di ruangan inilah biasanya anak-anak berkumpul dan merakit robot. Eskul robotik ini sudah banyak sekali menjuarai berbagai kompetisi di berbagai kota, tidak hanya di Jakarta saja, akan tetapi eskul robotik ini juga pernah ikut kompetisi di luar negeri, seperti di Korea. Inilah salah satu robot yang pernah dibawa untuk diikuti kompetisi. Nama robotnya adalah Konkabot. Konkabot adalah robot yang bisa merekam di alam liar tanpa perlu kita ke alam tersebut. Untuk menjalankan robot ini menggunakan remote control yang akan dioperasikan oleh siswa ini. Wah, keren juga ya ternyata tim 28 ini sudah punya prestasi yang cukup banyak. Nah, jadi teman-teman ini tuh tergabung dalam ekskul di sekolah ya. Itu Ya. kegiatan kalian tuh apa aja sih? Kegiatan rutin kami yaitu yang pertama adalah pelatihan yang diadakan setiap hari Sabtu. Lalu yang kedua kami mengikuti dalam satu tahun kami mengikuti sekitar 5 hingga 6 kegiatan kompetisi. Untuk tahun 2015 misalnya kami telah mengikuti ISRO International Islamic School Robotic Olympiad 2015 di Yogyakarta dan mendapatkan gold medal di teater robot. Dan untuk di International Robot Olympiad 2015 di Korea Selatan kami mendapatkan 3 gelar, yaitu 2 Best Presentation Award dan 1 Technical Award. Oh, hebat banget. Nah, aku mau nanya nih, tapi kayaknya ini itu ya lebih ke pribadinya Mas Adi nih. Mas Adi, aku dengar-dengar kalau Mas Adi itu juga seorang guru di salah satu SMA favorit. Kalau boleh tahu ngajar apa sih? Yang ngajar robot juga. Jadi saya bersama teman-teman komunitas robot ini senang sekali bisa memperkenalkan teknologi robot ke kalangan para pelajar. Karena tadinya ini robot teknologinya hanya dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa aja. Nah, tapi zaman sekarang sudah lebih
membumi Meluas. lagi ke anak-anak SMA bahkan SMP. Iya. Bahkan juga ada Nathan tadi kan yang masih SD sudah bikin robot yang macam-macam, dia bisa bikin robot yang object avoider, itu merupakan basicnya. Jadi teknologi robot sekarang ini sudah kita Kembangkan perluaskan lagi, kemana-mana, ya. bahkan kita melakukan roadshow juga ke berbagai sekolah-sekolah di luar Jakarta gitu. Oh, itu tapi Mas Adi ini udah mengajar setelah komunitas ini berdiri atau sebelumnya memang sudah mengajar di SMA? Kalau sebelumnya ini seringnya itu mengajarnya di universitas. Oh, nih. Nah, jadi dulunya mengajarnya di universitas, Baru. tapi karena sudah ya mungkin kita mencari tantangan baru, kita ngajarlah di berbagai SMA, di SMP, kita kembangkan, kita keliling juga di seluruh Indonesia. Nah, sekarang nih teman-teman tim 28, kalian kan cinta nih sama robotik, tapi ada nggak sih sangkut pautnya sama cita-cita kalian nantinya gitu? Untuk saya pribadi sendiri dulu ya, kalau saya pribadi kan ingin bisa di insinyur, saya ingin berkuliah di elektro, maka ya ini adalah menjadi suatu batu loncatan bagi saya untuk mempelajari apa itu elektronika dan untuk seterusnya bisa melanjutkan di universitas. Iya. Wah, bagus. Kalau teman-teman yang lain mungkin? Oh ya, kalau menurut saya dalam dunia robotik itu pasti banyak yang dikembangkan oleh siswa-siswa, berbagai macam aktivitas maupun cita-cita yang akan kita capai itu biasanya dapat kita aplikasikan dalam bentuk-bentuk robotik atau memang ada di dunia-dunia robotik seperti mekanika atau programming dan lain-lainnya. Aku dengar kan kalian juga sering ikut event-event besar ya, lomba-lomba besar, baik nasional maupun internasional. Udah pernah ikut kompetisi apa aja sih? Selain yang tadi sudah saya sebutkan yaitu ISRO dan IRO di tingkat Indonesia, kami sudah mengikuti International Robotic Games di IRG di SMA PKP Jakarta Islamic School bulan Maret lalu, dan kami mendapatkan juara 1 Iya. di kreatif robot. Oh, hebat ya. Robot apa tuh yang dibuat? Jadi kami membuat robot yang bernama Respobot atau Remote Seed Planter Robot. Jadi kami membuat robot yang sehingga dia bisa menanam benih, misalnya biji kedelai, lalu menyiramnya dan memupuknya dengan pupuk cair, sehingga dia bisa bertindak sebagai robot bertani. Oh. Jadi yang bertani bukan manusia lagi ya? Iya, Robot. sudah robot. Ini juga salah satu hasil karya kalian? Iya. Ya, udah pernah, ini mereka memenangkan lomba juga? Iya. Kalau ini yang ISRO yang di Yogyakarta dan ini yang di Korea Selatan. Yang di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu dapat gelar apa? Ini dapat Best Presentation Award. Kalau yang ini? Ini Gold Medal. Oh gitu. Kalau di depan robotnya buat apa sih itu? Ayo, bisa jelaskan? Kalau yang di depan itu buat, jadi itu robot. Nah, itu robot buat nanti di atasnya dipasang kamera untuk dilepaskan ke alam liar sehingga dapat merekam video-video yang sedang terjadi ada di alam liar, seperti buat Apa? Film dokumenter. ya film dokumenter ya, seperti itu penjelajahan alam liar. Oke, untuk penjajahan alam liar. Nah, sekarang aku mau lihat nih progresnya dari Nathan. Nathan, udah sampai mana sayang? Udah 50%. 50% lagi. Wah, berarti sudah sedikit lagi ya, setengah lagi. Nah, teman-teman semua, nah aku mau sambil nunggu Nathan nih, sambil tunggu Nathan, kita kayaknya enaknya komersial break dulu. Cuma setelah ini jangan kemana-mana karena masih banyak informasi yang akan aku berikan. Tetap di Genius, generasi serius. Halo, kembali lagi di Genius, generasi serius. Tadi kita udah bahas tentang robot-robot ya di segmen 1 dan segmen 2. Udah ada dari informasi dari Mas Adi, dari teman-teman tim 28, dan dari Nathan yang lagi sibuk bikin robot. Nah, tapi sekarang nih Mas Adi, aku punya beberapa
potongan-potongan gambar. Kayaknya mungkin Mas Gambar Adi apa tuh? Oh, tentang kegiatan-kegiatan dari komunitas Mas Adi itu komunitas robot Indonesia. Oke. Kita bisa lihat ya, mungkin Boleh, bisa gimana? dijelasin. Oh, itu lagi kita kompetisi robot sumo. Ini robot sumo ini adalah kompetisi robot yang mempertarungkan kedua robot ya di satu arena. Jadi mainnya kayak main sumo beneran. Oh. Jadi robot siapa yang keluar terlebih dahulu itu dia yang kalah. Itu dia yang kalah. Gitu. Itu dia di mana ini? Ini kita pas lagi mengadakan di sebuah kampus di Serpong. Di daerah Jakarta. Di- Tangerang. Iya, Tangerang. Serpong Tangerang. Nah, terus aku punya gambar kedua. Ini lagi ngapain Nah, nih? ini kita lagi jalan ya ke berbagai kota di Indonesia. Salah satunya itu tadi di Malang, di SMA Negeri 2 Batu ya. Di Malang ada 2 sekolah, terus kita ke Surabaya, Makassar, Bali dan berbagai macam kota besar lainnya di Indonesia. Gunanya untuk memperkenalkan teknologi robotika ke anak-anak di seluruh Nusantara. Jadi anak-anak pelajar ini udah mahir nih membuat robotnya sekarang, karena kita selalu sosialisasikan ke seluruh daerah ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya sedang ada event di Indonesia kayak gitu, teman-teman yang ada di luar negara kita tuh ikut support nggak sih? Atau mereka misalnya datang langsung Mereka gitu? banyak memberikan support dan dukungannya ya. Ikut komen juga di Facebook. Bahkan ada yang menyempatkan ikut hadir juga ke acara Oh, dari mereka meluangkan jauh-jauh. waktu dari sana pulang ke Iya, Indonesia. karena kita ngumpulnya itu selalu di acara seperti kompetisi, gathering atau ada seminar dan workshop. Saking antusiasnya ya Iya, untuk seperti itu. mengembangkan robot di Indonesia gitu. Nah, tapi nih Mas Adi, kan kita pasti dalam membuat sebuah robot apapun itu proyeknya pasti menemukan kendala. Nah, ada nggak sih tips yang bisa Mas Adi kasih buat teman-teman di rumah yang juga suka buat robot? Kendala sih pasti ada ya, tapi tipsnya kalau dari saya, ini kita punya forumnya di komunitasrobot.com. Jadi teman-teman ini bisa kalau misalnya membuat robot ada kesulitan, kalau googling juga nggak ketemu jawabannya, nanya aja di forum. Teman-teman di komunitas robot pasti dengan senang hati akan menjawab. Jadi saling bertukar informasi gitu ya. Iya, betul. Benar. Kalau dari teman-teman dari tim 28 nih, ada masukan nggak? Ya, saya punya tips. Misalnya kita ingin membuat robot untuk suatu kompetisi, tapi kita bingung gitu mau bikin apa robotnya. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita ngecek dulu apa tema dari kompetisi tersebut. Biasanya satu kompetisi itu punya satu tema tertentu ya. Misalnya kita pengen ikut kompetisi yang temanya tentang chef, tentang masak. Jadi kita harus ngelihat dulu apa saja kemungkinan robot-robot yang bisa dibuat yang bisa memasak. Lalu kita dari ide-ide tersebut kita olah lagi sehingga muncul satu tema yang akan kita buatkan robotnya. Misalnya kita kan lagi booming nih ada tahu bulat. Jadi kita bisa aja bikin robot. Oh, kita bikin robot yang bisa memasak tahu bulat gitu. Digorengnya dadakan ya. Iya, digoreng dadakan jadi Saking canggihnya sampai hal sesimpel itu dibuatin ya. Kalau dari teman-teman yang lain ada nggak nih tambahan? Oh iya, kemudian di lain waktu lagi kita harus terutama harus fokus pada tujuan, karena gimana jika kita melakukan suatu tugas pastinya kan kita harus memiliki tujuan apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita berbuat untuk agar robot kita itu berhasil ya kan. Kemudian setelah fokus pada tujuan itu kita juga harus percaya diri pada robot tersebut bahwa robot tersebut memang robot yang memang kita kuasai dan itu memang yang terbaik buat kita. Kalau gitu sekarang aku mau tanya nih, kayaknya Nathan sudah sampai finalnya, sudah 100%. Kita ke sana yuk teman-teman, kita lihat langsung hasilnya Nathan. Teman-teman tim 28 bawa ya robotnya. Ayo. Nah, Nathan, udah sampai mana? Sudah selesai kah? Udah. Sudah. Aku mau coba dong lihat. Wah, bisa. Tepuk tangan dong buat Nathan. Nathan, ini proses pembuatannya berapa lama? Ya 15 menit. Sekitar 15 menit. udah bisa bikin robot kayak gini. Hebat ya. Hebat, Nih, Mr. Hermin, ini teknologi yang digunakan apa aja? Ya, ini sudah ada unsur 3 robot, Kak. Jadi sini sudah ada unsur mekanik, ada unsur elektronik, dan juga ada programming, Kak. Ada Jadi sudah programming. bisa dikatakan robot seperti itu. Oke. Iya.
Terus kayaknya aku lihat tuh ada sensor-sensor di depan itu ya. Itu kegunaannya untuk apa aja tuh, Pak? Iya, ini touch sensor Kak. Jadi jika robot mendeteksi lalu tersentuh ini, robot akan kembali lagi. Seperti itu. Lalu ada infrared di sini. Jika mendeteksi, robot akan belok. Jadi dia tidak menabrak dinding. Gitu. Ada kesulitan nggak sih Nathan dalam pembuatannya? Ya ada. Di mana? Waktu masang roda sama kabelnya. Waktu masang roda dan kabelnya. Itu sulit buat Nathan ya? Iya. Nggak apa-apa, tapi Nathan sudah hebat. Nah, kalau gitu aku juga mau lihat dari tim 28 memperagakan robotnya. Boleh nggak? Boleh. Wah, Silakan. juga nih. Iya, makanya aku mau lihat nih kehebatannya kayak Iya. apa nih. Jadi robot ini ya dikendalikannya melalui smartphone Android. Oke. Iya. Dan aplikasinya kita Koneksinya lewat Bluetooth. Bluetooth. Lewat Bluetooth. Ini aplikasi bikin sendiri kalian? Iya. Oh, canggih. Oke. Coba kita Oke. On, Ya, lagu. on. Kita tunggu. Lucu. Itu dia joget. Iya, jadi robot ini sedang melakukan tari Betawi, itu tari ondel-ondel. Wah, keren-keren juga ya ternyata hasil dari anak bangsa seperti yang kita lihat tadi. Nah, teman-teman semua, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jangan lupa eksplor diri kalian terus, gali terus kemampuan diri kalian, karena yang tahu diri kalian hanyalah diri kalian sendiri. Masih di jam yang sama, di hari yang sama, dan di acara yang sama, bersama saya Anggun, saya pamit undur diri, dan kita tidak lupa setelah ini akan menyaksikan persembahan tarian robotik dari Praniwan yang akan tampil di akhir acara. Kalau gitu teman-teman di rumah jangan lupa saksikan Genius. Kalau nggak serius, nggak Genius. Sampai jumpa. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday.